Shalom anak-anak, berjumpa lagi di ibadah akhir pekan Sabtu 14 November 2020. Sebelum kita mengawali untuk kegiatan ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, atas penyertaan-Mu untuk pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dan kami menjalankan kegiatan belajar mengajar secara virtual. Kiranya Engkau menyertai kami dari pagi hari ini, siang sampai nanti sore. Kiranya Engkau menjamah segala apa yang kami lakukan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan Engkau akan memberkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan renungan untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau menjamah dan Engkau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita menyanyikan lagu pujian. Anak-anak bisa menyanyikan dengan sepenuh hati. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Susilo ini. Anak-anak bisa mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi anak-anak yang terkasih.
Kita akan kembali mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, kami bersyukur senantiasa karena kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menutup minggu kerja kami pada hari ini dengan kasih karunia dari Tuhan. Bila sebentar kami akan dengar-dengaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh bermanfaat untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawarikh 18 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuat yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka." Nats kita pada pagi hari ini diambil dari ayat yang ke-16. Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema "Jika kalian ditegur." Akan khusus dibacakan. Banyak orang merasa tidak senang jika mendapat teguran. Benar ya? Meskipun kita salah, kita akan membela diri bahwa kita yang benar. Ketika diingatkan bahwa salah, kita sering marah-marah. Selain itu, umumnya orang suka dipuji walaupun yang kita lakukan itu salah, walaupun hasil kerja kita tidak baik. Dalam bacaan kita dikisahkan bahwa Raja Ahab berkeinginan menyerang Ramot Gilead. Ia meminta pendapat 400 Nabi Baal. Kepada Raja Ahab, mereka semua mengatakan hal-hal yang baik. Mereka mengatakan bahwa Ramot Gilead telah diserahkan Allah kepada Raja Ahab. Raja Ahab merasa senang. Tetapi besannya, yaitu Raja Yosafat, memberikan saran supaya Raja Ahab meminta petunjuk Nabi Mika. Ketika itu ada utusan Raja Ahab yang meminta kepada Nabi Mika agar membuatkan hal-hal yang baik kepada Raja Ahab. Nabi Mika tidak bersedia berbohong mengatakan hal-hal yang baik kepada Raja Ahab. Ia hanya bersedia bernubuat sesuai dengan firman Tuhan. Nabi Mika menubuatkan bahwa Raja Ahab akan kalah. Karena itu dia meminta Raja Ahab untuk tidak menyerang Ramot Gilead. Namun Raja Ahab tidak suka dengan peringatan Nabi Mika. Dia tetap melakukan penyerangan. Dan akhirnya dia benar-benar kalah. Begitulah orang yang tidak mau menerima teguran, mengalami kerugian. Mampu menerima teguran dengan baik, sama pentingnya dengan menegur dengan baik. Firman Allah tampaknya lebih banyak membahas tentang menerima teguran daripada memberi teguran. Menerima teguran dengan baik itu di Alkitab juga banyak sekali disampaikan. Misalnya dari Amsal 10 ayat 17a. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Atau dari Amsal 1 ayat 7b.
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bagaimanakah langkah-langkah kita, belajar kita bisa menerima teguran dengan baik? Yang pertama, tetaplah tenang supaya bisa mengendalikan situasi dengan baik. Yang kedua, berpikirlah sebelum bereaksi. Yang ketiga, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Yang keempat, berikan respon yang lembut. Yang kelima, setujuilah apa yang benar. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sejalan dengan kebenaran. Jika ada hal-hal yang baik, akuilah sebagai kebenaran. Selanjutnya, berikan umpan balik dengan kasih. Yang ketujuh, berkatilah orang itu, berkati orang yang menegur kita. Sekalipun dia musuh kita, kita tidak usah membalas. Yang kedelapan, hindarilah pertengkaran. Yang kesembilan, mintalah maaf. Jika ada kesalahan, mintalah maaf. Minta maaf untuk perasaannya, kalau perlakuan kita membuat dirinya tersinggung. Maka seandainya kita ditegur, bersyukurlah. Terimalah teguran itu, karena akan mendatangkan kebaikan. Jangan tinggi hati, namun rendah hatilah. Kita belajar untuk bisa menerima teguran dari siapapun. Dari sahabat kita, dari teman kita, dari guru kita, dari orang tua kita. Karena siapapun itu, semua pasti untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kembali kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur senantiasa kami boleh mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Teguran apapun yang ada pada kami, baik dari siapapun, kiranya boleh memberi kami kekuatan, memberi kami dorongan, membuat kami akan lebih baik. Kami bersyukur senantiasa kami boleh merendahkan hati kami, sehingga kami boleh senantiasa menerima firman Tuhan setiap saat. Dan kami bersyukur kami boleh menutup tugas kami pada minggu ini dengan kasih karunia Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan akan menuntun kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.